Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali bergabung dalam agenda rutin setiap malam. Kita berdialog. Siska udah hadir ya, terima kasih. Coba teman IPA 1 di kontak-kontak. Nah, ini Yulia udah hadir. Yulia Pratiwi IPA 1. Sekarang lagi liburan ya. Siska liburan di mana, Siska? Yulia liburan di Tangerang atau di kampung? Di rumah aja. Oh, siswa di kampung ya. Di kampung mana? Silakan para siswa yang Sukabumi ya. Sukabumi yang itu yang kena banjir enggak? Daerah Pelabuhan Ratu itu Jampang enggak ya? Di daerah mana? Di Palimana Sukabumina, Bumina di Palimana, di kota naon? Arya, makasih kiriman. Oh, Jampang Tengah itu, Jampang itu kan kena ini ya, kena banjir ya. Atau Jampang yang mana nih yang kena banjir itu? Silakan kepada para siswa kelas 12, 10, 11, Miko, IPS 2 di itu diajak hadir. Jasmine hadir ya. Pirin hadir. Tuh Agis tuh Karistau Agis, Miko Agis kok Miko. Agis Kiran, terus Ratu Sendikia. Di kontak-kontak, mumpung libur kita bisa ngobrol sampai jam 9 lebih. Naswa hadir ya, makasih Naswa. Kaila IPA 1 udah hadir. IPA 2 ada nggak? IPA 2, IPA 3 ini belum kelihatan. IPA 2, IPA 3. Oh, IPA 2 hadir ya, IPA 2. Oh, Naswa IPA 2. Andini IPS 4 sudah hadir. Andini itu Helga tuh, di kontak-kontak Helga. Ladies and gentlemen tuh. Ladies and gentlemen di kontak ladies and gentlemen. Mary IPA 5 sudah hadir. Mary.
Mer itu Kaila itu, Kaila, Raisa dikasih tahu. Sambil nunggu teman-teman yang lain dulu, kita tunggu berapa menit. Insyaallah 8.30, 20.30 kita akan mulai acara rutin kita, ngobrol, diskusi malam hari ini. Yang sudah masuk, ada yang mau ditanyakan, sampaikan. Mangga silakan. Yang sudah masuk tadi, Miko dan kawan-kawan, Siska, sering ngelihat Pak, ngelihat apa ini? Wiwi Rahmasari IPS 3 sudah hadir, terima kasih. Wiwi, Puspa itu dikasih tahu, Puspa, Nadia, Ika. Di jalan mana ngelihatnya? Lagi jualan. Di mana ngelihat, di mana tadi? Ngelihat di jalan mana? Di Citra di mana? Nur Patria sudah hadir. Somennya tuh Nesya, Nur Nesa di itu. Nesa di kontak. Nur Aprilia IPA 1. Ini dari kampung, dari Tangerang ini yang hadir pada hari ini, ikut gabungnya dari Tangerang atau dari kampung masing-masing. Siska dari Kota Bumi, Sukabumi. Ya nanti Wiwi di absen lagi ya, subuh-subuh ya besok ya. Besok di Pedoko lagi. Di kampung, Wiwi di mana, Wi? Kampungnya di mana? Di Tasik, di Garut. Bapak Wan insya Allah besok akan meluncur ke Bandung Majalengka. Oh di Jawa, Jawa yang mana, Wi? Wiwi Jawanya di mana, Wi? Oh ini Eja ya. Alhamdulillah kabarnya baik. Oh Tegal. Di Tegal ada warteg nggak di Tegal? Ada warung Tegal nggak di Tegal? Al Bahru, alhamdulillah dir. Kamana bae ya Kang Bahru? Dulu pernah nongol sekali ya. Sekarang baru nongol lagi santai sekarang. Oh ada warung Tegal ya di Tegal. Kita nggak ada warung Tegal, nggak ada warteg. Kuliah di mana? Bukan di sini ya, bukan di Esa Unggul ya. Bukan di mana kuliahnya, Kang Bahru? Di Jakarta di mana atau di? Alhamdulillah kita santai bisa ngobrol malam hari ini. Politeknik Jakarta ya. Alhamdulillah. Semoga diberikan kemudahan, kesuksesan, selesai sesuai dengan target dan selalu mudah-mudahan cepat bekerja ya. Masih di MTS MJ. Setiap Jumat Sabtu saya ngajar di MJ masih. Wajah alumni MJ ya.
Saya masih di MJ 2 hari, ada waktu 2 hari digunakan di MJ. Sekarang ada yang sudah masuk, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan. Ladies and gentlemen, sudah masuk, alhamdulillah. Tetangga tuh udah hadir. Bisa bertahan nggak sampai selesai acara nih, ladies? Bisa bertahan nggak sampai acara selesai? Kuat nggak? Oh, di SMK ya. Nggak bosan di situ? Nggak cari suasana baru ya? Silakan, ada yang mau disampaikan terkait ladies kuat sampai selesai ya? Oke, nah kita lihat nih selesai acara masih bertahan nggak itu? Ya udah ya, kalau di MJ betah teruskan sampai selesai ya, sampai selesai. Semua sekolah sama saja, yang penting kesungguhan kita dalam belajar, insya Allah akan sukses dan berhasil. Silakan, mau ada yang ditanyakan, mangga. Malam hari ini kita akan membahas masih terkait dengan kajian beberapa hari yang lalu. Berarti hadir ya, berarti sudah hadir, alhamdulillah. Jadi kajian malam hari ini masih memperkuat tentang materi yang beberapa hari yang lalu. Audrey hadir ya, IPS 2. Mana tuh Agis tuh, Agis? Belum kelihatan Agis dan Karen. Itu tentang menjadi sahabat Al-Quran ya. Sekali lagi, materi hari ini kita akan memperdalam materi tentang menjadi sahabat Al-Quran. Kenapa ini terus sampai 2 kali kita bahas? Oh, Julia hadir ya, Julia Kinasi, IPS 2, alhamdulillah sudah bertambah di IPS 2 tuh. Kenapa ini kita bahas? Karena sangat pentingnya hidup di bawah naungan Al-Quran ya. Jadi sekali lagi, kenapa kita perdalam sampai ini mungkin yang ketiga kalinya kita bahas, karena sangat pentingnya hidup kita di bawah naungan Al-Quran. Karen hadir ya, alhamdulillah. Karen, ya boleh sambil jalan, nanti silahkan disampaikan pertanyaannya ya. Kita mulai dulu biar nanti setelah kita bahas materinya nanti bisa sambil jalan ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, mangga. Atau nanti ada tanggapan, itu akan lebih baik. Nur IPS 1 ya. Nur apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mini IPS 1 hadir ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan IPA 1, IPS 1 hadir ya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayu wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Risma hadir ya, IPS 1.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rosita, Ika satu hadir dan Ika nih baru seorang 13 nih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini ya tanggal 24 Desember ya, hari Selasa, Allah masih mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Allah masih memberikan hidayah iman, hidayah Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir bersama-sama pada malam hari ini dalam agenda rutin kita, kajian malam atau obrolan malam. Kita mengisi waktu luang, waktu malam setelah menunaikan sholat isya, kita mencoba untuk berdiskusi, ya, bertukar pikiran, kita ngobrol bareng. Barangkali ada hal yang bisa kita kaji bersama-sama, atau ada masalah yang kita bisa perdalam, atau ada masalah yang kita akan carikan bagaimana solusi yang terbaiknya. Berharap dengan kajian malam hari ini itu akan menambah wawasan keilmuan kita. Agis sudah hadir ya, Agis, terima kasih Agis. Menambah pemahaman Islam kita, menambah wawasan Islam kita, dan nanti berharap dengan menambah wawasan keilmuan kita itu akan berdampak pada meningkatnya amaliyah kita. Jadi ilmu dikatakan baik, berhasil apabila ada upaya untuk mempraktekannya, mendorong amaliyah. Jadi ilmu yang baik adalah ilmu yang amaliyah, ya, ilmu yang diamalkan di dalam kehidupan. Dan amal terbaik adalah amal yang ilmiah, ya. Ada yang namanya ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah, artinya amal dasar pada dasar-dasar ilmu yang benar, yang merujuk kepada Al-Quran maupun Al-Hadis. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas materi yang telah kita bahas pada beberapa malam yang lalu, yaitu harapan saya kita semua ya akan terpanggil untuk menjadi sahabat Al-Quran. Al-Quran dijadikan teman hidup. Teman yang baik adalah teman yang menunjukkan kepada kebenaran dan mencegah kita dari perbuatan yang buruk. Jadi teman yang baik itu adalah orang yang membimbing kita kepada jalan yang benar. Bukan membenarkan langkah kita, tapi mengajak kita kepada jalan yang benar. Oh ya, saya ngajar di MJ ya. Is hadir ya. Lovely. Ya. Di Quran itu adalah sahabat, teman, dimanapun kita berada, yang fungsinya adalah membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita pada jalan yang benar. Kita lihat Al-Quran ya, surah Al-Baqarah ayat 185, itu sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh dilihat Al-Qur'annya
sebagai landasan tentang fungsi Quran sebagai pembimbing hidup kita. Boleh dilihat Al-Baqarah 185. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lihat ayatnya sudah sangat jelas sekali. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan itu alladzi unzila adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan itu menjadi petunjuk linas bagi manusia, wabayinati dan penjelasan minal huda dari petunjuk itu, wal furqan dan pembeda. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kenapa Quran kita jadikan sahabat, teman di mana saja kita berada? Karena Quran itu punya fungsi yang sangat penting dalam hidup kita sebagai hudan, hidayah. Hidayah artinya petunjuk. Kepada siapa? Bagi seluruh manusia di alam semesta ini. Petunjuk bagi umat manusia. Akan tetapi dari manusia yang begitu banyak, ya, dari seluruh manusia yang sanggup mengambil Quran sebagai petunjuk hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Ya, dari sekian miliar manusia yang mampu mengambil, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pembimbing, guide dalam hidup ini, hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Mana itu? Ada di Al-Quran Al-Baqarah ayat yang kedua. Coba lihat ayatnya, sudah hafal semua kan? Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran. Dzalikal kitab, inilah kitab Al-Quran. La raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi dari sekian banyak manusia, orang yang sanggup mengambil Quran sebagai petunjuk, pedoman hidup, way of life, sebagai guide, hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Petunjuk apa di sana? Bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Petunjuk cara kita berhubungan dengan Allah seperti apa. Petunjuk cara hubungan manusia dengan manusia itu Quran membimbing kita. Bagaimana cara kita berhubungan baik dengan Allah. Bagaimana cara hidup kita berhubungan dengan manusia. Cara kita berhubungan dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan alam sekitar. Itu Quran membimbing kita. Dan paling awal Quran pun membimbing kita untuk mempertuhankan siapa di alam semesta ini. Harus bertuhankan siapa. Itu akidah Quran begitu jelas. Ya, makanya ketika Quran diturunkan di kota Mekah, ayat yang tulisan apa? Yang turun di sana? Ya, alhamdulillah. Siapa ini? Ajeng ya. Terima kasih sudah bisa bergabung Ajeng. Alhamdulillah baik, sehat ya. Ya, alhamdulillah bisa bergabung malam hari ini ya Ajeng ya. Udah lama. Lulusan berapa Ajeng teh? Lulus tahun berapa? Ya, jadi sekali lagi bahwa Al-Quran 2016 ya, 8 tahun yang lalu ya. Oh, udah lulus, sudah kerja di mana ini Ajeng nih ya. IPS 5 ya. Alhamdulillah bisa hadir. Sekali lagi,
Al-Quran itu turun di dua tempat, di kota Mekah dan di kota Madinah. Turun di Mekah itu kurang lebih 13 tahun. Turun di kota Mekah, isi Quran itu berisikan akidah, keimanan, yakni mengenalkan siapa Tuhan ini, siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Waktu itu orang Arab menyembah berhala, disimpannya di Ka'bah. Di Ka'bah itu tempat menyimpan berhala yang mereka sembah setiap hari. Oh ya, permen kaki siapa ini? Ya, materi hari ini tentang sahabat menjadi sahabat Al-Quran materinya ya. Menjadi sahabat Al-Quran. Jadi nanti kita akan membentuk komunitas sahabat Al-Quran gitu. Sekali lagi, ketika di kota Mekah Quran pertama turun, itu dari sisi akidah mengenalkan siapa Tuhan yang layak disembah itu. Maka turun surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Quran membimbing kita harus mempertuhankan siapa di situ. Ta'uza, Mathubal, itu banyak sekali Tuhan-Tuhan mereka. Maka kata Rasulullah, inilah Tuhan yang sesungguhnya adalah siapa? Allah. Qul huwallahu. Allah pun tidak beranak, tidak punya Al-Quran. Allah itu jumlahnya satu esa, tidak punya anak dan tidak diperanakan. Allah tidak punya anak, Allah pun tidak kufuwan ahad, maka tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Itulah awal Quran turun. Tuhan di alam semesta ini. Jadi bukan Tuhan berhala yang mereka sembah, dibuat dari batu, diukir, dibentuk manusia. Ada yang waktu Umar bin Khattab sebelum kelaparan. Itulah Quran membimbing kita. Jadi sekarang pun dari mana tahunya Allah sebagai Quran begitu banyak menyebut Allah sebagai Tuhan kita. Yang awalnya dari surah Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Itu membimbing kita. Dari mana taunya Allah? Ya dari Quran itulah. Kita jangan sekali-kali untuk mempertuhankan selain ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi di alam ini tidak ada Tuhan, di alam ini tidak ada Tuhan. Yang ada hanyalah Allah, la ilaha illallah. Jadi itulah Quran membimbing kita agar jangan termasuk meyakini ada Tuhan selalu, jangan berkaitan seperti itu. Kita hanya yakin di alam ini hanyalah satu Tuhan, yaitu Allah. Wa asyhadu anna Muhammad, dan yakin, percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, gitu. Itu Quran juga membimbing kita untuk mengimani adanya malaikat, adanya kitab Allah, Rasul Allah, adanya hari kiamat, 6 perkara itu. Dan kemudian di Mekah juga Quran pertama kali turun membimbing kita agar kita berakhlak yang mulia sebenarnya. Kemudian Al-Quran yang dipandu oleh zaman Arab Jahiliyah, itu lebih dahsyat. Orang mabok itu bukan 1 gelas, 3 gelas bisa dipakai mandi miras itu. Perjudian, perzinahan. Kemudian yang paling parah apa? Ketika Arab Jahiliyah itu mereka menganggap perempuan itu bukan makhluk yang mulia.
Ya perempuan dijadikan apa ya, hanya sekedar pemuas kebutuhan laki-laki saja, tidak ada lebih dari itu. Dan tidak ada fungsinya mereka itu. Bertani nggak bisa, berperang nggak bisa, mengajar nggak bisa. Itu diperbaiki mindset mereka. Kata Rasulullah di mana dalam hadis, al-mar'atu imadul bilad. Ya, dari kata Rasulullah adalah tiangnya negara. Wanita adalah tiangnya negara. Hebat banget hadis itu. Wanita adalah tiangnya negara, makhluk yang sangat-sangat mulia. Kata Nabi, kalau wanitanya itu hebat, negara pun akan lemah. Maka disitulah Islam menjunjung tinggi derajat wanita. Dulu dilecehkan, sekarang dimuliakan. Dimuliakan. Apa contoh? Kedamil umat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, bukan kaki bapak kan? Loh, itu luar biasa. Yang kedua, dalam Quran ada, tidak ada kan surah laki-laki? Surah Ar-Rijal nggak ada. An-Nisa perempuan, surah wanita perempuan. Kemudian sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ulang kepada ibumu, baru abu kepada bapakmu. Tuh. 3 kali kepada ibu, 1 kali kepada bapak. Kenapa? Mulianya wanita dalam daripada laki-laki. Ada 3 perkara yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. 3 perkara yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Apa itu yang 3 itu? 1, mengandung. 2, melahirkan. 3, menyusu. Mengandung, melahirkan, dan menyusu. Itu ibu yang berperan. Makanya seorang anak wajib hukumnya berbakti kepada ibu. Hati ibu. Perjuangannya itu hidup dan mati, merawat, melahirkan kita semua. Sayangi ibumu, hormati ibu, taati ibu, jangan sampai menetes air matanya gara-gara perbuatan kita. Ya, kemarin ada hari ibu kemarin ya, coba muliakan wanita. Tadi ada hari ibu, ada nggak hari bapak? Tidak ada hari bapak, nggak lazim hari bapak itu. Hari ibu, hari bapak nggak ada. Ini apa namanya? Ini ibu jari nggak ada, bapak jari nggak ada. Ada ibu kota. Ada nggak bapak kota? Nggak ada. Ibu kota. Tidak ada bapak kota. Ada gedung wanita. Adakah gedung bapak? Nggak ada. Gedung wanita ada, tapi gedung bapak itu nggak ada. Ya Allah, itulah Islam mengangkat wanita. Maka berterima kasih kepada Rasulullah, kepada Islam berterima kasih ya. Gitu. Jadi kalau Islam tidak datang, wanita Arab itu menjadi makhluk yang terhina, dikubur hidup-hidup. Jadi kalau ibu hamil melahirkan, lahirnya perempuan, mereka terhina, malu punya anak perempuan, karena malu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ya, gitu. Jadi sekali lagi, jadi Islam datang, Al-Quran hadir di tengah kita, itu adalah membimbing kita agar kita punya akidah yang benar. Bang Jen, ya benar Pak. Oh, ada yang mirip. Ardia IPS 4 hadir ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi, jadi kenapa kita bersahabat dengan Al-Quran? Karena Quran adalah pembimbing kita ke jalan yang benar. Tadi membimbing keimanan kita. Kalau nggak ada Quran, kayaknya kita hari ini Tuhannya siapa? Kita nggak tahu ya.
Jadi kalau nggak ada Quran hari ini, kita nggak tahu mempertuhankan siapa, menyembah siapa hari ini, kita nggak tahu hari apa. Untung ada Quran hari ini. Tahu siapa Tuhan Allah itu dan siapa Tuhan Allah itu. Kalau nggak ada Quran, kita nyembah siapa hari ini? Kita nggak tahu menyembah Tuhan yang mana. Tidak tahu. Itulah Quran. Tadi berakhlak. Tentang akhlak ya, tentang akhlak mulia. Kenapa ada minuman, kita nggak minum? Minuman keras maksudnya. Kenapa nggak? Karena Quran melarang. Kalau kita tidak tahu, diminum minuman keras, sudah teler, mabok, akhirnya mati. Di Sumedang beberapa bulan yang lalu ada 11 orang itu meninggal karena minuman keras, itu mati berjamaah. Kenapa hari ini nggak minum? Karena kita tahu dari Quran. Kata Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan meramal nasib adalah perbuatan dosa besar. Untung punya Quran hari ini. Kalau nggak punya Quran, mungkin kita tiap malam mabok, teler, judi, zina, mencuri, membunuh orang. Allah. Udah, kita ini seperti apa hidup ini? Itulah Quran membimbing kita punya akhlak yang baik. Termasuk akhlak berpakaian. Coba dilihat saja ya. Orang-orang yang tidak punya Al-Quran. Putri hadir ya, Putri Damayanti. Coba kita perhatikan orang-orang yang tidak punya Quran. Ya, kita main ke pantai, taruhlah ke Bali atau ke Anyer ya. Mereka yang nggak punya Quran, hidupnya mereka melepas pakaiannya. Mereka tidur di pantai, ya seperti apa ya. Pergi ke tempat umum juga, mereka sama tidak mengenakan pakaian. Itu sangat berbahaya. Jadi kenapa hari ini kita berpakaian yang baik? Karena Quran menyuruh kita. Karena kalau tidak berpakaian yang baik, apalagi wanita membuka pakaiannya di tempat umum, itu sangat berbahaya bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Itu Quran membimbing kita seperti itu. Pakaian diatur oleh Al-Quran. Pergaulan, coba lihat pergaulan versi Al-Quran. Lihat orang-orang yang punya Quran, mereka bergaul seperti apa? Tidak ada aturan sama sekali. Laki perempuan ya bercampur tanpa ikatan pernikahan, ya boleh jadi mereka melakukan apa saja yang dia mau. Apa bedanya dengan binatang? Quran tidak sama sekali membimbing kita agar bagaimana bergaul dengan lawan jenis ya. Berpakaian diatur, berzina diharamkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati zina, tidak boleh berpacaran, tidak boleh berzina, karena itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Lah itu sangat jelas. Itulah Quran berbicara tentang bagaimana berakhlak, ya, cara makan, cara minum, cara tidur, cara mandi, cara makan, cara berpakaian, cara bergaul itu sangat lengkap diatur dalam Al-Quran. Nah, dengan dibimbing dengan Al-Quran, ya kita sampai sekarang baik-baik saja, nggak ada masalah kan ya, nggak ada masalah. Itu kalau kita keluar daripada bimbingan Al-Quran, ya sudah sekarang banyak masalah.
Quran melarang mencuri, malah mencuri, ketangkep, digebukan, benjol, ada yang sampai mati. Kenapa mati digebukan? Karena dia melanggar aturan Al-Quran gitu. Tadi ada yang meninggal karena mabok. Coba kalau Quran jangan mabok, kita hindari, kita selamat gitu kan. Jadi orang-orang yang keluar daripada aturan Al-Quran, hidupnya pasti bermasalah. Pencurian, korupsi sekarang begitu hebat. Coba kalau Quran diikuti, tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Coba diikuti. Kalau diikuti, tidak mungkin kita sekarang tinggal di penjara, hidupnya nggak tenang. Itulah Al-Quran membimbing kita. Jadi kalau kita taati konsep akhlak dalam Al-Quran, hidup ini akan baik-baik saja. Itu satu. Dua, satu tentang akidah, tentang keimanan. Itu Quran membimbing umat manusia pada era Mekah, dan akhlak juga sama. Nah, ketika Quran turun di Madinah, ya, turun di kota Madinah, baru Quran membimbing kita tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah. Sekali lagi, ketika turun di kota Mekah, ya, di kota Mekah itu Quran membimbing kita bagaimana berakidah yang benar, bagaimana mengenal Tuhan Allah, bagaimana berakhlak yang mulia, bagaimana menyatukan umat manusia, namanya wahdatul ummah, persatuan manusia, itu dibangun ketika di kota Mekah. Nah, ketika 10 tahun Quran diturunkan di kota Madinah, baru Quran membimbing kita bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Maka ketika di kota Madinah turun perintah tentang sholat, ya, yang diawali dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dibawa ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah sholat. Kemudian juga ayat yang turun di kota Madinah tentang sholat. Turun juga ayat tentang zakat, tentang berpuasa, tentang haji. Itu turun di kota Madinah. Jadi kita kalau pengen beribadah, Quran memberikan bimbingan nih, begini seperti ini ibadah itu. Untung ada Quran hari ini. Kalau nggak ada Quran, mungkin kita tak tahu sholat seperti apa. Ya, kenapa kita sholat sehari semalam 5 kali? Karena Quran menyuruh kita untuk sholat. Subuh jam pagi, saat terbit fajar, duhur jam berapa, itu Quran membimbing kita. Kalau nggak ada Quran, kita nggak sholat, kita nggak puasa. Dari mana taunya puasa? Kan dari Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu puasa. Sebentar lagi 2 bulan ke depan Allah nyuruh kita berpuasa Ramadan. Ya, orang-orang yang beriman wajib untuk apa? Asyam itu berpuasa gitu kan. Itu puasa, itu Quran yang menyuruh kita. Kenapa kita berpuasa? Karena Quran membimbing kita agar berpuasa. Tadi tentang sholat. Kenapa kita sholat sehari semalam 5 kali? Karena Quran menyuruh kita sholat 5 kali. Aqimis sholata liduluki syamsi illa ghasaqil lail wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Dirikan sholat ketika setelah tergelincir matahari waktu zuhur, terus sampai asar jam 3, sampai gelap malam maghrib, sampai dengan sholat fajar subuh 5 kali kita lakukan itu. Waktunya udah Allah tetapkan. Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktunya sholat itu ditetapkan dalam Quran itu. Kapan subuh, kapan zuhur, kapan asar, maghrib, itu tetapkan dalam Al-Quran. Tidak boleh kita sholat semau kita. Walau
Quran sudah mengatur waktunya dengan baik. Itu Quran menyuruh kita sholat, membimbing kita untuk berpuasa, membimbing kita untuk berzakat. Al-Quran Al-Baqarah ayat 43 itu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqimus shalah wa atuz zakah. Ya, aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan, dirikan salat dan tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raqiin. Aqimus shalah wa atuz zakah. Warka'u ma'ar raqiin. Dirikan oleh kalian salat, tunaikan zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Itulah zakat Allah wajibkan kepada kita ketika kita punya harta yang telah mencapai nisab. Itu Quran membimbing untuk berzakat. Kemudian haji. Nah, di Ali Imran ya 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban kepada Allah bagi manusia adalah berhaji ke Baitul. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang mampu, punya kemampuan untuk berangkat ke kota Mekah, ke Ka'bah, ke Baitullah, baru dia melaksanakan haji di situ. Jadi itulah Quran membimbing sampai ibadah pun dibimbing oleh Quran. Ya, sholat kapan waktunya, seperti apa, zakat diatur berapa besarannya, ya. Kemudian puasa bulan apa kita berpuasa, haji. Itulah Al-Quran. Bersyukurlah dengan Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita semua, ya. Al-Quran oleh Rasul disampaikan kepada kita, dan kita sekarang menerima Quran hari ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa beribadah menurut ketentuan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu ibadah, hubungan baik dengan Allah. Kemudian Quran pun berbicara, membimbing kita untuk berhubungan dengan manusia. Apa contohnya? Tentang pernikahan. Nah, munakahat dalam Quran, dalam hukum Islam itu. Quran menyuruh kita untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Perintah menikah. Jadi kalau ingin membangun sebuah keluarga, nikah dulu. Ada rukun nikah. Dijelaskan rukun nikah seperti apa. Apa saja rukun nikah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan juga diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Itu hubungan dengan manusia kan. Kalau pengen bergaul dengan lawan jenisnya, pengen bergaul dengan cara yang benar, ikat dulu dengan akad nikah, baru itu hubungan dibolehkan, sah. Tapi kalau belum menikah, tidak boleh bergaul dengan lawan jenisnya, haram hukumnya. Makanya Quran melarang kita untuk berzina kan. Larangan berzina berwajib untuk menikah. Itulah namanya muamalah, hubungan antar manusia. Contoh lain tentang jual beli, Islam mengatur, Quran mengatur tentang jual beli. Ada penjual, ada pembeli, dua-duanya sudah balik, berakal, ya. Ada barangnya, ada uangnya, ada ijab kabul. Itu baru sah pernikahan di dalam Islam. Ada penjualnya, sudah balik, berakal. Ada pembelinya, sudah balik, berakal. Ada barangnya halal. Tidak boleh menjual barang yang haram, nggak boleh. Ada uang untuk membelinya,
Ya, silakan uang mana silakan digunakan, bisa uang rupiah, uang dolar, uang ringgit, uang real, dinar, silakan sok mangga. Baru yang kelima adalah ada ijab qabul, serah terima. Ketika si penjual menyerahkan uangnya atau si pembeli menerima barang, dia katakan saya terima, saya serahkan uangnya, saya terima barangnya. Kata penjual, iya saya terima uangnya, saya serahkan barangnya. Selesai, berpisah di situ. Itulah Quran memikir bagaimana cara berjual beli yang baik dan benar itu. Itu namanya tentang tijarah, jual beli. Tadi pertama tentang munakat pernikahan, apalagi tentang warisan. Coba dibuka di anu itu, warisan itu sangat lengkap sekali ya. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana hukum warisan, silakan dibuka surah An, itu sangat lengkap tentang warisan, itu sangat lengkap. Sampai jumlah seperti seberapa sangat jelas, ada yang 1/2, 1/3, 1/4, setengah, ada sampai yang 1/6 itu, 1/8 itu sangat jelas. Ada yang 2/3 itu sangat rinci ada di Quran itu. Nah kalau diterapkan hukum warisan versi Quran, insya Allah itu ada pembagian warisan yang sangat adil. Tidak mungkin ada perpecahan di antara keluarga. Kenapa sekarang bermasalah tentang warisan? Karena tadi ada cara pembagian yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Coba nanti dipelajari di An-Nisa ya. Itu sangat rinci terkait tentang bagaimana pembagian warisan. Apalagi tentang makanan minuman, tentang penyembelihan, itu sangat jelas dalam Al-Quran. Kalau pengen makan hewan, disembelih dulu dengan cara yang benar, dengan pisau yang tajam, mengalir darahnya, pakai bismillah dulu. Bismillah dulu. Karena kalau tanpa bismillah tidak sah penyembelihannya. Hadapan ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih dengan pisau yang tajam. Dengan gigi nggak boleh, haram. Dipukul nggak boleh. Digeleng pakai motor nggak boleh. Nggak boleh. Itu harus mengalir darahnya. Kenapa? Dari itu ada banyak bakteri yang harus dikeluarkan dari tubuh hewan itu. Juga Quran bicara tentang makanan yang haram, makanan yang halal itu seperti apa, itu sangat jelas sekali. Apalagi Quran berbicara tentang pendidikan, bagaimana mendidik yang benar itu, tentang politik, hukum politik itu, tentang pemerintahan. Begitu jelas dalam Al-Quran berbicara tentang hubungan dengan manusia, hubungan dengan binatang, dengan makhluk lainnya sangat jelas sekali. Itulah alasan kenapa hari ini ya kita semua yang hadir dan rekan sahabat yang menyimak kajian ini, jadi kenapa kita harus bersahabat dengan Al-Quran? Karena Quran punya fungsi untuk membimbing kita, memandu kita, karena sebagai guide, ya, sebagai guide, mengarahkan, membimbing bagaimana cara hidup yang benar itu. Dan kita tahu Quran adalah aturan yang Allah ciptakan. Siapa Allah? Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta. Allah paling tahu bagaimana cara mengatur manusia, karena Allah lah yang menciptakan kita semua. Maka sudah sepatutnya kita semua ya, para siswa, rekan sahabat, kita jadikan Quran sahabat kita. Bagaimana caranya? Kita membacanya setiap hari, terus membaca setiap hari, jangan sampai tidak membaca. Sudah membaca, kita pahami isinya, pahami kandungan ayatnya, harus paham tentang Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan isi Al-Quran.
mengamalkan, mempraktekkan apa yang Quran perintahkan, kita praktekkan langsung dalam hidup ini. Terus kemudian setelah mengamalkan, ayo kita dakwahkan, ya, sampaikan kepada saudara kita, sahabat kita di mana berada. Kita sampaikan, mendakwahkan Quran itu adalah hukumnya wajib. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Jadi kalau kita sudah tahu satu ayat Al-Quran, wajib hukumnya kita untuk mendakwahkan Al-Quran. Dan kemudian yang terakhir, ya, kalau hidup di bawah naungan Al-Quran, dibimbing oleh Al-Quran, kata Rasulullah gimana? Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lam tadilu abada, kitabullah wa sunnata rasuli. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan dua perkara. Telah aku tinggalkan dua perkara. Jika engkau berpegang kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Saya ulangi lagi. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan dua perkara. Jika engkau berpegang kepada keduanya, pastilah kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Satu Al-Quran, dan kedua adalah hadis. Itulah janji Rasulullah. Jadi kalau kita berpegang kepada Al-Quran, jadikan sahabat dalam hidup ini Quran, pastilah kita tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat, akan mencapai tujuan hidup ini. Apa tujuan hidup manusia sebenarnya? Adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran membimbing kita untuk meraih hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tanpa Quran, maka tujuan hidup tidak akan tercapai, akan tersesat. Di dunia menderita, di akhirat sengsara. Ya, kita berharap kepada Allah. Allah memberikan satu motivasi yang kuat dalam diri kita, ya, agar kita menjadikan Quran sebagai panduan hidup kita. Insyaallah akan meraih hidup yang sukses di dunia dan di akhirat. Demikian kajian kita malam hari ini. Siska, apa kesimpulannya? Al-Quran adalah pedoman hidup manusia, ya? Yes, 100 nilainya. Nilainya 100. Ridho? Silakan, ada yang mau disampaikan setelah kajian ini? Mangga? Ya, nilainya 100 Siska, ya. Dapat bonus nanti. Ada yang mau disampaikan? Ya, barangkali cukup ya kajian malam hari ini. Ya, penyelamat di akhirat, Pak. Iya, betul. Dunia dan akhirat dua-duanya. Oke. Ya, Al-Quran adalah penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Nah, itu lebih lengkapnya begitu kalau dilengkapi seperti itu. Ya, Riana, seperti hadir ya. Terima kasih, karena saya harus bersiap-siap besok mau pulang kampung, harus menyiapkan dulu segala-galanya. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyajiannya ya. Amin. Hati-hati ya. Doakan kita bisa sampai di kampung dengan selamat. Siska, Sukabumi, sampai kapan, Bel?
Demikian itu alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, kasadaina hatur nuhun, hatur nuhun.